sudah ditetapkan harus taati. Dan pada saat sekarang kebanyakan adalah demokrasi sama politik. Bagaimana? Dulu ada seorang filsuf ditanya hal yang sama. Kalau kepastian hukum sudah ada, kalau gerak lagi, ya. Kalau tingkat tertinggi kejadian keadilan begitu jalan dan ternyata kejujuran dan kebenaran dari apa itu kita bersetuju gampangin aja. Kan seluruh hal kan kayak kita mau mencapai surga ada tarikatnya itu. Ini nyampe, sini nyampe. Kita harus setuju. Terus mereka bilang, enggak, kamu gak boleh masuk surga, tendang aja mereka. Artinya mereka berbohong, yang kasih kita ujian, kita lulus ujian. Terus dia bilang, aku gak lulus, itu artinya. Dia mesti pakai hati nuraninya dulu, baru dia cari undang-undang untuk menangkan urusan. Karena itu disebut hakim punya hak untuk bahkan ketika kasus itu tidak ada dalam undang-undang, dia mesti teruskan dengan hati nuraninya. Jadi sekali lagi Indonesia ini kekurangan kemampuan untuk mengevaluasi. Saya belajar di Mahkamah Agung. Kalau saya lebih dari istri dan usaha, problemnya sama ya. Kalau bagaimana memutuskan? Kalau sudah terjadi tak tidak itu juga diputuskan. Etika hukum kita tidak sama. Bayangkan misalnya di luar negeri. 2 bulan lalu saya ada di Prancis, di Paris. Saya berdiri di depan PT UN Prancis, pengadilan tata usaha negeri Prancis. Ketemu dengan seorang warga, saya tanya fungsinya apa pengadilan ini? Kata orang Prancis begini Bapak, kalau ada pejabat dapat undangan untuk menghadap PT UN, baru undangan, belum pemeriksaan sidang. Pejabat itu 1 menit setelah dia undangan dari pengadilan tata usaha negara Prancis, dia harus mengundurkan diri. Sidangnya belum dimulai, karena dia tahu saya dipanggil artinya pasti saya tidak salah. Mending mengundurkan. Kita di sini berkali-kali dipanggil diputuskan salah, kita mesti menunggu, tetap kami terima keputusan. Jadi ini soal moral, kematangan mental, kematangan peradaban kita. Itu juga menyangkut tadi pejabat-pejabat negara yang diperintahkan untuk mendapatkan ulun bang, ulun bang, dia juga sebetulnya kita oke. Walaupun ada hukumnya 30 hari ada diperintahkan. TikTokku dilaporin punjer, gak iso lah. Tapi sekali lagi kita ingin supaya ini Siapa sih Jan? yang diputuskan oleh hakim di dalam kemudian hakim harus dilakukan oleh negara. Itu saja. Ya, oke. Kenapa? Ini tadi saya tanyakan, ya. Kenapa saya tanyakan sama Bang Rocky dulu dan jawabannya itu jelas. Seadanya kita ini kan orang yang dilaporkan menganggap umpamanya punya suatu kasus, kasusnya kan cepat-cepat. Ini karena ada permainan politik di situ. Supaya saudara-saudara semua paham bahwa permainan politik di dalam itu ternyata ada. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa bukannya tidak bekerja, tetapi memang pekerjaan itu sudah dilaksanakan, tapi karena ada yang bermain politik itulah yang memperlambat suasana. Begitu. Paham? Nah, oke. Bang Rocky, di sini tuh Indonesia ya? Ya. Di sini Indonesia ya? Bagian dari Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya, oke. Berarti kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini satu lagi pertanyaan ke Bang Rocky sebelum nanti ada pertanyaan dari saudara-saudara semua di sini. Bang Rocky ini kan cara berbicara memang mungkin bisa mengubah kata dalam satu detik. Dan pasti juga banyak ancaman-ancaman.
Pasti ancaman dari mana saya nggak tahu, mungkin dari tekanan atau apa. Nah, maksud saya tanyakan di sini, kalau saudara-saudara semuanya umpamanya ada tekanan dari apapun, itu sudah biasa. Pak Rocky, saya bertanya, selama Pak Rocky ini berbicara tentang kritik terhadap apa yang bisa dikatakan keputusan negara atau apa, bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman atau apa? Ya, berapa? Ya, apa yang disebut ancaman? Saya terancam justru kalau nggak bisa terima. Yang bisa mengancam saya adalah satu suhu yang turun kurang di kilo, itu ancam saya. Justru dengan ancaman itu saya menjadi terlindung, saya menjadi tekan. Jadi hidup itu adalah dibakar dirimu di batas ancaman. Hidup yang tidak terancam itu bukan hidup yang layak dijalani. Hidup jangan terancam, ini hidup yang tidak WA saya ini setiap hari disadap, maki-maki, aja berkelahi, aja berhubung segala macam. Ya udahlah, kalau memang berani datang aja, tidak ada soal. Jadi ngancam itu artinya begitu banyak orang yang takut menghadapi kejujuran dan kebenaran, dan dia ngancam. ya, jadi karena kita kan sebagai pendekar ya. Nah, pendekar itu jangan sampai takut diancam. Tadi sudah diterangkan ini. Makanya saya bertanya, diancam itu jangan takut karena banyaknya orang yang diancam itu berarti kebenaran. Nah, saya sekarang daripada saya ini langsung gimana saya saja Pak. Kita ngobrol. Nah, ngobrol ini saya. Nah, sekarang Bang jelaskan lagi tentang tadi kan tentang ada kenegaraan tadi, berbangsa dan bernegara tadi. Ini tadi saya ini tempatnya akan bertanya langsung berapa? Karena pada saat sekarang kita bertemu. Silakan saya ini tadi keterangan dari Pak Rocky, saya rasa sudah cukup bagi kita semuanya untuk menerima keterangan tadi. Nah, sekarang saya silakan bertanya langsung kepada Bang Rocky tentang pemasaran. Silakan. Saya membuka satu dulu ya, sama Mas Agus Susilo. Silakan. Terima kasih. Selamat siang, Pak Rocky. Tadi sebetulnya kita moderator menyebut soal perjanjian itu. Kalau di bahasa Latin sebetulnya perjanjian luhur itu kan bersifat mengikat. Dan kita itu punya forum namanya Parapatan Luhur itu sama dengan Kongres, sama dengan musyawarah besar. Nah, perjanjian luhur yang dihasilkan melalui proses yang sangat demokratis dan itu bersifat mengikat, yang semuanya disepakati konsensus itu oleh para peserta yang hadir di sini. Tapi kemudian perjanjian luhur itu diingkari di tengah jalan saat proses itu. Nah, saya sering menyebut fakta sum servanda. Jadi perjanjian luhur yang mengikat itu kemudian diingkari di tengah jalan. Kemudian kami hasil yang dikasih mandat di dalam Parapatan Luhur itu kemudian dibuktikan oleh kerja, dan kami dianggap tidak sah oleh segelintir orang yang kemudian ada ancaman dan intimidasi untuk dipaksa untuk mengingkari perjanjian luhur yang kita anggap sudah menjadi fakta sum servanda. Mohon dijelaskan karena beberapa waktu yang lalu Bu Rocky debat dengan si Sylvester soal fakta sum servanda yang dia tidak tahu sama sekali soal fakta sum servanda. Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, kata lain dari perjanjian luhur, perjanjian itu adalah sesuatu yang selalu sifatnya memberi janji. Tapi komunitas yang membuat janji itu namanya Corpus Justitia. Corpus artinya tubuh badan, Justitia artinya.
Jadi community of justice bahasa Inggris itu. Kita menyebut diri komunitas keadilan karena kita tidak ingin ada orang yang tercecer karena ketidakadilan. Kita rangkul keadilan yang benar itu tidak. Masalahnya kalau di dalam korupsi sendiri ada orang yang mau berbuat adil, itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi korpus justia komunitas keadilan ini justru dihidupkan oleh saling percaya di antara anggota yang berusaha. Dia biasanya dengan sadar keluar dari organisasi, bukan usaha organisasi. Kan kalau ada satu anggota di sini merasa bahwa dia membahayakan organisasi, dia bisa keluar. Bukan dia bisa menggunakan organisasi. Saya kasih contoh dalam manusia. Tubuh manusia itu ada banyak sel. Kalau ada satu sel yang rusak oleh Tuhan, diberi dia energi untuk bunuh diri. Sel itu oleh alam semesta dirancang supaya jangan mengganggu sel yang sehat lain. Sel yang mengalami masalah di dalam dirinya, dia akan bunuh diri, namanya apoptosis dalam ilmu kesehatan. Sel itu tahu diri, saya bunuh diri supaya sel yang lain itu bergabung. Kalau dia gagal bunuh diri, dia mengalami metastase. Artinya mengalami Joginan ya? nah, sel yang gagal ini menjadi kanker. Ya. Harus dioperasi. Supaya tidak mengganggu korpus justia ini. Itu maksudnya. Prosesnya adalah berat pada sel sakit kenapa masih cawe-cawe gitu. Itu berat kedua dikasih antibiotik masih bandel, diterapi radiologi masih bandel, yang bedah dioperasi potong. Kan begitu jalan-jalannya. Kan semua hal yang sudah kita maksimalkan. Kalau terhalang oleh sel yang rusak ini, maka sel yang harus dikeluarkan. Itu jawabannya. Ya, sangat jelas ya. Luar biasa, sangat jelas. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Tadi tanya, Mas Tuhan, silakan. Ya baik, terima kasih Bang Romi. Ya, Saya sebelum ini yang melaksanakan rakernas ini kan namanya organisasi yang bersifat persaudaraan. Ilmunya adalah setia hati. Nah, terate itu melambangkan bahwa kita itu bisa hidup di mana saja, bisa di daratan, di gunung, dan itu makna dari. Tapi faktanya tadi disampaikan oleh Mas penanya ini sebelumnya, ternyata organisasi ini nggak baik-baik saja. Padahal kan kalau lihat dari dulunya ini tidak harus terjadi seperti itu. Artinya kalau dalam istilah yang populer yang diistilahkan oleh Bang Romi, kita ini masih berada di lingkungan yang kejenuhan. Ya, mestinya kan tidak terjadi, tapi terjadi ya. Berarti kan ya, mungkin kita ini seperti diakuin sama bos tadi. Bos tadi, ya kita ini masih apa? Masih dulu. Tapi Bang Romi, saya juga ingin membahas kejenuhan yang itu, tapi saya ingin melanjutkan kehubungan yang tadi sebetulnya secara garis besar sudah bahas tentang akibat dari tadi yang disampaikan oleh Mas Agus. Kita itu berkonflik berkonflik di pengadilan itu sejak tahun 2017, dan pada akhir awal 2024 ini sudah bukan semua sudah close
bahwa kita itu sudah memenangkan di berbagai lini pengadilan, tinggal eksekusi. Nah, masalah eksekusi ini kita sudah jalani mungkin hampir setahun lah melalui jalur-jalur formal yang tersedia di negara. Tapi hingga hari ini eksekusi itu tidak kunjung dilaksanakan, bahkan terkesan lembaga, salah satu lembaga itu cenderung memberi peluang dan melindungi daripada pihak yang timpal tadi. Nah, sebetulnya kita ini sebagai manusia, apa sebenarnya? ya, sebagai manusia kan ada batas kesabarannya, ya kan? Nah, masih ada satu jalur lagi yang menurut undang-undang itu dibolehkan, yaitu kita ingin mumpung lembaga itu kita coba 5.000 atau 1.000 orang. Mau demo ya? Yang hukum itu nggak tahu gimana. Supaya ini dilihat oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melakukan itu, padahal ini sebenarnya tidak sedikit saja, tinggal diputuskan pada kejadian itu sudah selesai. Kalau kita melakukan hal seperti itu, apakah kita ini masuk dungu nggak? Untuk sejarah kecil itu tadi, kita harus menerapkan 5.000 atau sampai 10.000 orang mungkin seminggu atau 2 minggu kita tutupi. Oh, sudah menyampaikan pendapat hukum ini ya? Maksudnya supaya pemerintah itu memberi perhatian kepada rakyatnya yang sudah berjalan dengan baik. Oke, udah paham. Terima kasih. Kepanjangan kan? Kalau tenaga dalam ya saya ngerti ya, jenjang penuntutan sama. Menuntut hak itu berjenjang. Kalau tenaga dalam saya tidak dihormati, maka saya pakai tenaga luar. Kan begitu caranya. Upaya saya untuk meyakinkan dengan hati nurani, tidak didengar. Sama seperti mahasiswa berupaya untuk kasih konsep alternatif pada pemerintah, malah dikejar. Sama seperti guru berupaya menuntut hak, malah dikejar haknya. Akibatnya dia demonstrasi, biasa saja. Jadi kalau demonstrasi itu sebagai ungkapan keinginan untuk mencari keadilan, maka hukum akan berpihak pada demonstrasi. Dan yang kita tunggu adalah hak kita yang sudah legal, hak yang sudah. Ini harus demonstrasi. Cuma lakukan itu setelah tanggal 5 Oktober. Dan sebelum tanggal 20 Oktober. Oh sebelum ya? Oh. Ya kan 20 Oktober, ya kita pilih presiden. Ya sudah ganti ya. Supaya jangan kembali mampu misalnya. Betul. Salah satu pertimbangan. Tapi saya mengerti bahwa ada batas Kesabaran itu. kesabaran dan batas. Iya ya. Tapi Saya batasnya. Saya masih sabar terus. Ya. Tapi kalau hak saya diajukan oleh orang yang seharusnya diperintahkan oleh undang-undang untuk memberi hak itu, maka orang itu artinya melawan undang-undangnya sendiri. Dia diperintah oleh undang-undang mengeluarkan keputusan. Dia nggak mengeluarkan. Artinya dia melanggar perintah undang-undang. Undang-undang itu buat saya. Jadi dia melanggar undang saya. Logikanya begitu. Nah, hak itu harus diperjuangkan. Ada kata begini. Freedom is not a gift from the state or the leader, but a possession to be worthy of it by the effort of it and the union of all. Bahasa kalimatnya begini. Hak atas kebebasan bukan hadiah dari negara atau pemberian seorang pemimpin, tetapi hal yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan dengan dukungan bersama. Jadi moral itu ada
kalau dia diperjuangkan. Kalau dia bukan, ya apa buat Anda tidak bohong. Berjuang untuk merebut berarti Anda salah. Dan dengan itu watak dari para penjaga. Kalau saya berdiam diri terus selama 10 tahun ini, maka dianggap saya membenarkan semua hal buruk di dalam sistem hukum ini. Karena itu saya terlihat terus. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sampai sekarang mungkin ada 37 laporan ke Baris Krim. Dan buat saya nggak soal. Yang penting hati saya tidak disiksa oleh ketidakjujuran. Konsekuensinya itu. Nah, hati yang di situ akan dituntut oleh keberanian moral untuk bahkan bertarung untuk bentuk hak yang ada. Etosnya ini. Ya. Jadi pada dasarnya apa yang diterangkan Mas Pur dan diterangkan oleh Bang Rocky bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi undang-undang. Karena di sini saat sekarang ini apapun keputusan hukum tanpa ada tekanan yang betul-betul menekan biasanya molor panjang sekali. Jadi jangan sampai kita mempunyai prinsip pada menyampaikan hukum itu kok mau bikin urat itu adalah saya karena semua ada dilindungi undang-undang selama ada surat pemberitahuan kan begitu tepat maupun jumlahnya di sana. Nah, Pak Rocky, ini tadi ada 2 pertanyaan yang sudah jelas, gamblang dan diterangkan. Saya seperti hari tadi, saya masih membuka lagi. Tadi karena ada, nanti bukan hanya 1-2. Barangkali masih ada yang bertanya. Tolong angkat tangan. Ini 3 lagi aja ya, 3 lagi ya. Karena batas waktunya sudah 3 lagi. Oke? PSHI adalah organisasi persaudaraan yang setia pada hatinya, memiliki nilai tujuan, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, apa pandangan? Kalau saya tanya apa itu sungai? Di dalam kurikulum sekolah, sungai itu yang air yang mengalir dari puncak gunung diberitahu tidak kelihatan. Gunung tidak kelihatan. Kalau saya bilang di depan saya ada sungai 1, 2, 3, 4, 5 yang saya lihat 5, 6, ada 7 sungai. Mana sungainya? Saya bilang sungai yang tiba di laut itu sisa-sisa dari sungai yang naik ke pucuk daun lewat akar pohon. Setiap pohon adalah sungai. Di dalamnya ada pembuluh kapilier. Matahari meminta pohon itu menaikkan air dari tanah tiba di pucuk-pucuk daun sehingga daunnya jadi hijau, namanya fotosintesis. Kita nggak lihat sungai itu, tapi akibatnya kita lihat dia bertumbuh, berbunga, dan berhijaukan. Budi luhur ini tak terlihat, dia tumbuh, berbunga dan berhijaukan. Ya. Sudah baca. Berarti pada sore hari ini kedatangan Bang Rocky dulu. Di sini kebanyakan tinggal 2 semuanya. Ternyata belajar ke SN ke Bang Rocky. Oke ya, belum baca. Oke, yang kedua silakan. Oke. Selamat sore Pak Rocky. Bang Rocky, kita mempunyai historiografi mengenai organisasi kita. Kalau kita lihat di seluruhnya, organisasi kita sudah berusia 102 tahun. Menjelang 1 abad, ternyata kita itu kesandung permasalahannya. Asal dari organisasi kecil yang tadinya berasal dari Kota Madiun, sekarang sudah seantero Nusantara ini ada. Pertanyaannya, apa
organisasi sebesar sudah mencapai saat demo ini, apakah ada sandiwara politik untuk mencegah supaya SH ini tidak boleh maju? Satu, apakah ada memang backing yang tidak mengendaki organisasi Setia Citrati ini tidak boleh berkembang? Terima kasih. Silakan Pak. Siapa yang bisa mencegah musibah? Kalau perampok bisa merusak taman, tapi tak seorang pun yang mampu mencegah timbanya musibah ini. Ini bisa merusak, tapi lori itu tumbuh terus. Mungkin ada orang yang menganggap lain terakhir ini kita ganti dengan ojok encik kodok. Bagi si encik kodok tahu apa? Dia hanya mengganti. Encik kodok akan tahu pada terakhir. Dalam kebersihan gedung itu ada yang hanya mungkin guna kalau matahari berterbit bersinar. Siapa yang bisa menerbitkan sinar matahari? Nah, segitu dulu. Oke, jelas ya. Sampai keluar enceng dodol nih. Karena pertanyaan sangat kritis. Oke, jalan Mas. Lanjutkan. Selamat siang, terima kasih ya. Banyak orang belajar bermacam-macam itu. Ilmu hukum yang bertujuan untuk keadilan, ilmu ekonomi untuk orang kemakmuran. Tapi kenyataannya begini, apa usaha ilmu filsafat yang mempengaruhi saya sebagai calon filosof sangat-sangat dalam mempresisi atau menunjukkan ilmu sebenarnya dalam tujuan. Terima kasih. Ilmu filsafat itu bersilaturahmi pikiran. Ya ada ilmu ekonomi, ada ilmu teknik. Buat bangun gedung ini saya cuma perlu dua unsur fisika. Satu tentang metal panik, ilmu tentang kelelahan metal. Sebeban apa metal itu supaya tidak panik-paniknya ya lelah mati metal panik. Untuk mengukur kebebanan, rumus kedua yang saya tahu adalah safety factor S atau S. Kalau saya tahu rumus itu, saya bisa pastikan saya bisa bangun gedung ini tanpa takut runtuh hanya dengan dua rumus itu. Ilmu ekonomi hanya butuh dua rumus. Berapa banyak demandnya supaya saya bisa supply sebanyak itu. Demand and supply. Apa? Ilmu kimia mudah sekali. Katalisator apa yang dimungkinkan? Saya mencegah aglutinasi supaya tidak terjadi penggumpalan darah misalnya. Masa mesti ada sesuatu untuk mencairkan darah. Tinggal tunggu kompendium dia dapat. Tetapi berfilsafat artinya mengetahui semua masalah, bahkan sampai hal yang tidak bisa dibuktikan. Tapi dalam filsafat harus dilayani dengan kegembiraan, tidak boleh sangat kaku. Kalau kamu misalnya teman-teman dia ada di situ, saya main bulu tangkis sendiri, atau dia lempar ke saya bisa ngukur. Oke, saya bisa kira-kira kecepatan angin, gravitasi,
dan suruh direvasi. Oke. Kapan saya? Ada kepastian bermain itu bagus. Tapi tidak punya rumus untuk bermain layang-layang. Gimana caranya menangkap layang-layang? Ada nggak rumus untuk menangkap layang-layang? Anda nggak tahu layang-layang itu gimana, tetapi Anda menikmati cara menangkap layang-layang. Tidak sama begitu. Kita nggak tahu rasanya gimana, tapi kita nikmati. Jadi menangkap bola itu ada rumusnya. Menangkap layang-layang itu ada rumusnya. Jadi dia namanya menangkap layang-layang, menangkap bola. Menangkap layang-layang itu gerakan angingan. Layangan putus itu justru itu yang ditunggu oleh anak-anak. Jadi kalau kita menangkap layang-layang, kita bermain dengan layang-layang atau kita dipermainkan oleh layang-layang. Kalau main badminton kita mempermainkan bolanya, bermain layang-layang kita dipermainkan oleh layang-layang. Saya menerangkan itu bahwa hidup itu ada di dalam kondisi permainan supaya bergerak terus. Jadi semua hal yang kita inginkan dihidupkan oleh organisasi. Oke, kita lagi bermain layang-layang. Kegembiraan itu bisa diberikan terus sampai memastikan bahwa layang-layang kita tidak putus karena tersangkut pada seseorang yang tidak bisa main layang-layang. Ada aja orang yang tidak bisa main layang-layang, maksa main layang-layang. Ada aja orang yang tidak bisa menikmati permainan layang-layang. Lalu dia bawa lampu untuk menangkap ke atas, jadi curang. Jadi satu poin yang mau saya terangkan adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri di dalam sebuah permainan itu adalah keputusan total masing-masing. Itu yang kita sebut sebagai pelanggaran etis. Jadi seseorang yang melanggar etis artinya dari awal dia tidak tahu bahwa dia diundang bermain dengan jujur. Jadi periksalah diri kita masing-masing. Siapa yang tidak bisa bermain ini? Semua kita sedang menunggu layang-layang itu jatuh di sini lalu kita berebut dengan kegembiraan. Tiba-tiba ada orang yang ambil bambu ini, petaka ini, dia di atas aja curang. Yang curang itu tidak ada. Membikin layang-layang itu gampang. Hampir semua orang bisa membikin layang-layang. Tapi ketika layang-layang sudah diterbangkan, untuk menangkap layang-layang itu sangat susah. Karena kecil, paling dia menunggu bagaimana layang-layang itu putus, kemudian dia menunggu. Yang terakhir. Setelah itu, nanti saya akan memberikan kesempatan karena di sini ada dua pendekar hukum kita. Ya, apa? Ya, oke, silakan. Izin Bang Rocky, kita santai saja, tidak saja dengan salam akal sehat. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya sama gubernur semuanya. Bang Rocky pakai baju ini pantas enggak? Pantas. Pantas enggak? Pantas. Bang Rocky. Ini mungkin karena saya yang pakai atau karena memang kelihatan seperti 20-25% lingkar semakin. Betul. Karena ada hadir di situ. Ini Rocky. Indonesia mempunyai sebuah lambang Garuda yang yang kakinya mencengkeram sebuah tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebagai nomor 1. Di PSDT juga demikian kami. Anggota kami dari Sabang sampai Merauke sudah terata. Semua
sepanjang mereka memakai yang ada di sebelah kiri, maka mereka adalah saudara kita. Fokus pertanyaannya. Pertanyaannya, kapan Bang Rocky ada di jajaran kami sebagai pemeriksa Anda? Ayo Bang Rocky, ditanya kapan Bang Rocky ada di jajaran kita? Setelah balik, kapan saya pernah tahu kan hari ini? Saya bisa buang tuh, tapi hati saya dengan kalian tak bisa saya ikat. Karena udah jalan, ya. Kan setia itu di tangan dalam hati, bukan di tangan jaket. Oke Bung, salam ternyata. Ini ada yang bertanya lagi? Ya, satu. Ya, jadi. Tapi ini terakhir ya. Mas Rahmat juga sama. Oke ya, oke kedua. Tapi sudah ya, dua ini aja ya. Karena ini akan saya berikan kesempatan untuk dengan hukum saya. Untuk kita, untuk hidup kita. Bertanya Pak Rocky, silakan. Izin perkenalkan diri saya Tom dari Pacitan, Jawa Timur. Ya, Pak Rocky, biasanya kalau saya buka HP, ya kalau keluar berita Rocky saya sebut. Jangan gitu. Ya, saya mungkin bukan bagian dari kelompok dulu, tapi satu pertanyaan atau mungkin saran. Bagaimana tadi sudah beberapa permasalahan PSHT yang sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman yang ada di sini. Ada satu pesan saya menyampaikan kepada kami, Bang Rocky, yang mudah-mudahan pesan itu dengan masuk saya. Itu bagaimana PSHT tidak menjadi kaum dulu. Jika kondisi konflik seperti ini, bagaimana PSHT tidak menjadi kaum dulu. Terima kasih. Bagaimana PSHT tidak menjadi kaum dulu? Dulu, ya, ya Pak, itu Pak. Ini soalnya mungkin saya jadi kalau pernah saya bayangkan ada pesilat yang dulu. Saya bayangkan itu politisi. Pesilat yang dulu karena dia diberitahu oleh politisi. Sudah dulu, lanjut dong. Berarti lanjutnya sekarang bertobat nanti. Selamat siang Pak Rocky, salam sehat. Pak Rocky ini baru pulang Olimpiade dengan satu emas. Jadi silat yang pengen ikut Olimpik. Pandangan Pak Rocky itu mampu nggak kira-kira silat? Jangan ceritanya gimana supaya silat juga ikut Olimpiade dan dapat medali sama Pak Rocky pada ini. Thank you. Wah, siapa ini? Siapa? Silakan. Saya bawa dari master hanya begini. Mestinya saya bawa pulang dua emas, satu dia satu. Tetapi olahraga banyak itu olahraga yang perlu disebut karena ada pasien kecil aja di PI itu prestasinya sudah Anda melihat 2 detik untuk melihat lawan Anda kehilangan kesempatan itu menyentuh ujung bola. Di dalam kasus Haris kemarin misalnya, salah satu atlet kita udah di atas lawannya itu, tetapi
Mungkin sekali karena secara psikologi dia menganggap sudah di atas, maka dia waktu menyentuh dia ayunkan tangannya, maka terjadi gerakan parabolik. Lawannya itu tergenggam, tapi dia sundur dengan cara lurus. Nah, kita periksa dari komputer, selisihnya 0,006 detik, artinya 6/1000 detik. Panjang itu masih bisa kita hitung, bola masih bisa gitu, tapi panjang detik itu betul ukurannya 0,9 detik. Nah, detik mati. Tapi Pancasila punya seluruh fasilitas untuk riset secara komputasi. Jadi ilmu pada sekarang dibantu oleh teknologi untuk melihat gerak mana yang paling efisien, gerak mana yang memungkinkan kita menghalangi dalam kita. Hanya dengan bunga-bunga pertama. Jadi kalau ada kompetisi pasti Indonesia menang. Yang kedua, silat itu diasuh oleh alam semesta 100 tahun sudah besar. Seluruh energi yang kita keluarkan waktu kita bersilat, keringat kita, nafas kita, karbon dioksida kita kan diserap oleh alam. Hukum kekerasan energi kita tidak hilang. Waktu kita keluarkan karbon dioksida, bersilat di bawah beringin itu mineral karbohidrat untuk fotosintesis. Kecuali beringinnya dipotong. Jadi buat saya silat ini memang masih ada perkembangan kategorinya apa nanti cara membuat hitungan hukumnya itu, tetapi untuk memungkinkan kita aktifkan silat ini sebagai olahraga dunia, persaudaraan silat ini dibikin dulu untuk supaya orang tahu tubuh para pesilat dibentuk berdasarkan nurani yang ini. Maksudnya kita manfaatkan ini. Semua orang sekarang begitu. Teknologi batin ini ya sedang bermasalah juga. Kemampuan batin kita merawat energi kesetiaan kita ini semua. Ternyata Bang Rocky ini juga sudah tadi dijelaskan membawa bulan emas untuk Indonesia. Berarti Bang Rocky ini cinta Indonesia atau tidak? Cinta Indonesia. Jadi apa yang dipersembahkan untuk Indonesia? Bang Rocky ikut andil di Indonesia. Oke, karena tadi sudah ada pertanyaan semuanya tentang hukum juga ada. Nanti masalah hukum tersendiri, masalah hukum tersendiri sudah waktunya sudah 1 jam lebih. Jadi ini saya kira cukup kalau yang cukup jelas, pertanyaannya juga tajam sekali. Dan saya mohon kepada saudara-saudara semuanya, nanti kita kalau mau foto bisa di sini bersama-sama atau di sini sekali foto langsung, jangan sampai berebut sendiri-sendiri karena Bang Rocky ini sangat capek sekali. Kenapa? Oh ya, Bang Rocky akan diberikan nanti oleh Ketua Umum. Dipersilakan untuk biasanya apa kalau kalau